itu study from home? Apa itu study from home? Study from home adalah suatu pembelajaran dari rumah yang memanfaatkan aspek tertentu, salah satunya aplikasi seperti Google Classroom, WhatsApp, Zoom, dan juga media browsing yang cukup beragam untuk digunakan. Media aplikasi tersebut dapat diakses menggunakan smartphone, tablet, notebook, atau laptop yang telah terkoneksi oleh internet. Dalam keadaan bagaimanapun, pendidikan harus tetap berlangsung, karena tidak saja terkait dengan masa depan generasi penerus bangsa bahkan umat manusia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, menekankan dalam pembelajaran dari rumah ini, teknologi memiliki peran yang vital. Dengan adanya penerapan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh ini, bisa membantu baik peserta didik maupun pendidik untuk beradaptasi dengan teknologi. Sound, the ability for us to determine the effectiveness of home-based learning will definitely take much more time than the immediate 2 months. Study from home cukup beragam, di mana kita dapat melakukan banyak hal, tidak hanya berkaitan dengan buku dan pelajaran, tetapi kita juga dapat belajar tentang kehidupan dan bakat yang selama ini terpendam dan belum terrealisasikan. Untuk itu, ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam study from home kelompok KKN 7241K. Yang pertama ada Google Scholar. Untuk Google Scholar ini, langkah yang pertama dilakukan yaitu buka Google Chrome atau media browsing lainnya untuk masuk ke dalam jaringan internet. Kemudian tidak lupa untuk mengetik Google Scholar pada kolom yang disediakan. Setelah mengetik Google Scholar akan muncul pilihan yaitu buka scholar.google.co.id. Maka akan muncul Google Scholar yang sudah dituju. Kemudian ketik materi yang diinginkan dan pilih untuk dipelajari sesuai kebutuhan yang ada. Kemudian di pengetahuan yang kedua ada Elsevier. Untuk Elsevier ini caranya sama seperti Google Scholar. Kita pertama kali buka Google Chrome atau media browsing lainnya yang sudah terhubung dengan internet. Kemudian ketik Elsevier pada kolom yang sudah disediakan. Setelah itu akan muncul berbagai pilihan dan di paling atas pilih www.elsevier.com untuk masuk ke dalam web Elsevier. Terakhir ketik materi yang diinginkan dan buku yang dibutuhkan sesuai materi. Terakhir ada Library Genesis. Nah, di sini kita bisa mencari daftar pustaka atau pustaka yang kita inginkan sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Hal pertama yang dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu buka Google Chrome atau media browsing lainnya yang sudah terhubung dengan internet. Kemudian tidak lupa untuk ketik LibGen pada kolom yang sudah disediakan. Setelah itu terdapat berbagai pilihan dan pilih libgen.is untuk masuk ke web LibGen. Setelah di dalam LibGen, ketik sesuai pustaka yang dibutuhkan. Ketiga pustaka tersebut hanya beberapa pustaka dari berbagai pustaka yang ada. Pustaka tersebut sangat membantu dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Selamat mencoba. Tidak semua yang berkaitan dengan game buruk, di mana bermain game dapat menyehatkan mental dan memiliki efek positif pada kemampuan berpikir, kesehatan mental, hingga kehidupan sosial. Menurut kami, untuk sebagian orang dengan study from home bermain game bisa menjadi alternatif untuk membuat otak tetap berpikir, dan bagi yang memiliki bakat bisa menjadikan game tersebut sebagai fokus utamanya untuk menggapai cita-citanya. Belajar saham. Apa itu saham? Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, kenapa kita harus belajar saham? Tujuannya yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat dan juga belajar untuk berinvestasi dalam kehidupan nyata. Caranya yaitu dengan salah satunya memberikan pengetahuan tentang SPM atau Sekolah Pasar Modal yang terbuka untuk umum, sehingga dapat menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan dunia pasar modal ke masyarakat umum yang masih buta mengenai pasar modal.
Nah, ketika kita belajar saham, ada apa aja sih? Yang pertama ada sekolah pasar modal, SPM, saham dan reksadana. Yang kedua juga ada sekolah pasar modal syariah atau SPMS saham. Nah, ketika kita belajar saham, kita tidak hanya belajar bagaimana kita menanam uang saja, tetapi kita harus belajar berbagai hal. Dan hal-hal yang penting untuk menjadikan perhatian yaitu yang pertama ada dividen, yang kedua ada initial public offering, ada Bursa Efek Indonesia, analisa saham, cara beli jual saham, AKSES, KSEI, diversifikasi, dan yang terakhir ada bagaimana harga saham dan IHSG. Dan di situ bisa kita lihat ada link untuk lebih mengenal lagi belajar saham. Sebagai penutup, kini saatnya siswa memerdekakan dirinya mencari ilmu yang diperlukannya sesuai dengan minat, kemampuan, dan cita-citanya berbasis merdeka belajar. Jalan terbaik yaitu melakukan atau mengupayakan pembelajaran berbasis dalam jaringan atau bisa disebut sebagai study from home. Untuk itu, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Selamat mencoba, selamat berkarya.